Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Let's sing Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Boleh sama-sama sekali lagi kita satukan suara. Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sing it. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kami tahu bahwa kuasa darah-Mu tercurah atas kami, tercurah atas bangsa kami, Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Bapakku yang setia. Boleh sama-sama kita nyanyikan lagu ini, boleh sepakat? Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini saya ingin share sedikit tentang bagaimana ketakutan setiap kita itu boleh digantikan dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Hari-hari ini semua orang menghadapi ketakutan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sekali bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menghindari dari kesulitan yang ada pada saat ini, teman-teman semuanya. Dan saya yakin kita semua pasti ada dampaknya, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam karir, di dalam keluarga. Semuanya berdampak, saudara. Tapi hari ini apa yang ingin saya bagikan, bahwa jika kita boleh melihat, menyikapi seluruh masalah yang ada saat ini dengan bagaimana kita melihat kepada Tuhan, seperti firman Allah berjanji bahwa duka cita kita itu bisa dirubah menjadi sukacita. Kenapa, saudara? Bukan kita bersuka cita dengan masalah, dengan pandemi. Bukan kita bersuka cita karena kesulitan orang-orang mayat di mana-mana dan yang lain, saudara. Bukan karena itu, tetapi bagaimana caranya kita bisa merubah duka cita, bagaimana caranya kita bisa merubah ketakutan itu boleh menjadi suatu kekuatan yang baru buat setiap kita, saudara. Bukan karena saya katakan tadi kita bersyukur, oh ya banyak orang meninggal, orang sekarang menjadi susah, Indonesia lockdown dan mungkin bisa diperpanjang, dan mungkin sampai kita mendengar bahwa Singapura, Jepang dan beberapa negara dari airlines itu, dari Emirates, dari SQ dan dari mungkin Japan Airlines juga, mereka blok untuk pesawat Indonesia atau orang Indonesia yang akan ke sana, saudara. Dan saya percaya ini akan masih banyak lagi rentetan dari kesulitan yang ada, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah ini hanya berlaku kepada seluruh dunia di luar anak Tuhan? Enggak, saudara. Anak Tuhan pun banyak yang mengalami, anak Tuhan pun banyak yang dipanggil pulang. Betul, saudara ya. Jadi anak-anak Tuhan pun banyak yang mengalami dampak dari kesulitan, baik keuangan, dari pekerjaan, dari juga dampak psikologis, saudara. Banyak orang yang mengalami mental illness, banyak orang yang mengalami kekecewaan yang berlarut, banyak orang yang mengalami kemudian bermasalah di tengah keluarga karena dampak dari ekonomi, dampak dari kelelahan, dampak dari ketakutan, stres, depresi, saudara. Ini merupakan suatu pandemik global yang saya boleh melihat secara pribadi. Ini bukan hanya orang-orang yang bukan Kristen, yang bukan anak Tuhan, tapi anak-anak Tuhan pun kita ada di badai yang sama, saudara. Sehingga hari ini saya ingin bagikan buat teman-teman semuanya, bagaimana caranya kita boleh merubah turn dari worry, dari ketakutan kepada worship, dari pujian kepada pengagungan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, yang saya lihat, saudara, apakah ketakutan kita hari ini itu disebabkan oleh karena memang masalah yang kita buat, saudara? Apakah karena memang masalah yang ada kita hadapi hari ini, saudara? Apakah memang karena kita salah melakukan sesuatu, saudara? Nah, kalau seperti itu kan kita sendiri yang harus berubah, saudara, bertobat. Kita mesti benar-benar kembali kepada Tuhan. Dan mungkin masih banyak yang lain, saudara, yang seperti firman Tuhan. Tapi kemudian ketika seluruh keadaan yang ada memang kita lihat bahwa kita sudah sungguh-sungguh, kita sudah cinta Tuhan, saudara sudah berpuasa, sudah melayani,
Sudah berdoa saudara, tapi kemudian masalahnya tetap datang. Hamba Tuhan pun saudara lihat itu tidak bisa terelakkan juga. Kita percaya ada perlindungan Tuhan, amin. Tapi juga tidak sedikit anak Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, bahkan orang-orang yang melayani Tuhan juga saudara, yang juga mengalami kondisi, bahkan juga yang dipanggil Tuhan saudara. Nah saya percaya orang yang dipanggil Tuhan mungkin lewat COVID ataupun lewat sakit saudara, itu hanya sarana yang Tuhan pakai. Tapi intinya memang Tuhan sudah terlalu sayang dan ingin membawa pulang dia ke surga. Dan di surga dia tidak sakit saudara. Itu yang kita harus tahu. Karena Paulus berkata bahwa jika aku hidup itu artinya aku hidup untuk Kristus dan untuk memberi buah. Tetapi jika aku harus selesai, artinya aku akan meninggalkan kemahku ke sekarang dan aku akan bersama dengan Tuhan. Saudara, bukankah itu luar biasa? Banyak orang menghakimi ketika ada hamba Tuhan yang meninggal saudara. Kita tidak pernah bisa menilai itu seperti apa, karena kita belum pernah ke surga dan kita tidak tahu pikiran Tuhan. Karena firman Allah berkata bahwa kadang ada rahasia kedaulatan Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Yang satu saya tahu bahwa orang yang setia dalam Tuhan, mau dia dipanggil Tuhan mungkin dengan corona saudara, tapi sampai di garis akhir dia mempertahankan imannya, dia setia saudara. Saya percaya saudara kehidupannya di tempat yang mulia, luar biasa. Tapi kita berdoa juga jika Tuhan memang masih memberi kita kesempatan hidup, perlindungan Allah ada atas hidup kita, mujizat Allah ada atas hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, saya dan keluarga juga baru kena bulan Februari saudara. Bahkan suami saya juga mengalami drop yang sangat luar biasa saudara ya. Aduh, itu kalau mau dengar kesaksiannya saudara, itu benar-benar buat kami juga. Kami cuma di rumah, jadi tidak ke rumah sakit saudara ya. Dan anak saya kena, saya akan jaga, suami juga kena saudara ya. Jadi kalau mau dibilang nggak berdoa, saudara berdoa juga saudara. Kalau nggak sungguh-sungguh juga sungguh-sungguh saudara ya. Juga sudah berusaha juga prokes saudara ya. Sekalipun ya pasti ada juga kelalaian, karena namanya kita ketemu orang secara tidak sengaja, atau ada teman yang kemudian dia nggak sengaja, kemudian virus kan kita nggak lihat. Tapi kan kalau saya percaya bahwa Tuhan melindungi saya, harusnya kan enggak. Nah pertanyaannya kenapa jadi saudara ya. Nah di situ saya melihat ya, apakah kelalaian? Ya kalau kelalaian kan kita minta ampun ya saudara ya. Tapi kalaupun saya percaya satu helai rambut pun kita kata firman Tuhan, tidak ada yang di luar izin Tuhan. Saudara bayangkan, ini hanya masalah rambut loh saudara. Itu aja Tuhan care, apalagi kalau memang sampai corona yang memang virus mematikan yang ditakuti oleh semua orang. Saudara bisa bayangkan ini bukan main-main saudara ya. Kalau kita lihat dengar orang yang sehari ini sehat, teman-teman saya beberapa hari ini sehat, besok drop, lusa pulang saudara. Itu bukan main-main, bukan bilang itu nggak ada. Dan ketika suami saya sakit, saya memang lihat dengan mata kepala dia sampai shaking, dan dia drop, dan kemudian sesak saudara, dan kemudian pendarahan di hidung. Saya bingung harus seperti apa. Saya sendiri juga udah kepala kayak mau pecah saudara ya. Jadi suami saya di atas, saya di dapur, anak saya di depan. Tapi kita juga semua kena akhirnya saudara. Dan beberapa teman kami yang pelayanan juga kena. Jadi sambil mengurus suami, anak, juga ada teman-teman. Bagaimana kita harus menguatkan iman saudara. Nah saya punya keluarga juga nggak mungkin bisa bantu, teman-teman juga nggak mungkin bisa bantu. Jadi ketika mengalami seperti ini kita tuh sendiri. Tapi justru di tengah kesendirian itu saya melihat bahwa kekuatan kuasa dari pujian itu luar biasa. Kekuatan dari ucapan syukur itu dahsyat. Saudara tahu saya ke kamar atas dan mungkin bawa makanan, obat dan yang lain, dan saya turun ke bawah dengan bercucuran air mata, mengangkat tangan, dan saya rubah semua ketakutan, kelemahan tubuh saya saudara yang sakitnya luar biasa itu saudara. Saya rubah, saya mulai angkat tangan dan saya mulai nyanyi saudara. Saya masih harus masak, saya ada orang yang teman yang kirim makanan, tapi kan juga kadang harus menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, saya beres rumah, saya masak, saya atur semuanya, dan saya lawan itu dengan iman saudara. Karena saya tahu bahwa memang ini diizinkan Tuhan. Saudara, itu beberapa waktu itu kita cukup lama ya recovery-nya saudara ya. Dan itu di minggu-minggu yang terakhir saya melihat di mana yang perubahan yang drastis ketika saya bilang kepada suami, jangan takut, jangan mikir yang macam-macam. Pokoknya hati yang gembira itu obat, kita lawan itu. Dan kemudian harus semangat. Saya katakan kita peperangan. Saya bilang saya nanti berdoa di bawah peperangan, dan selebihnya itu Tuhan. Dan bagian saya, bagian kita, saya bilang saya
bikin video penyembahan voice note dan saya kirim ke suami, kirim ke teman-teman yang sakit saudara, dan kami hanya melakukan pujian penyembahan. Tuhan kau luar biasa, Tuhan engkau dahsyat, Tuhan kau hebat. Dan saya melihat benar-benar itu dari yang drop sekali hampir lewat saudara, itu bisa pembalikan keadaan yang sangat luar biasa saudara. Itu saya melihat dengan mata kepala. Sementara teman-teman saya yang dikirimkan DM saudara, aduh ada yang sudah di ICU, saya juga ciut saudara, suami saya juga udah takut. Beberapa teman kami pelayanan juga, Pak Charles dan yang tim musik yang bareng juga yang bantu di pelayanan kami juga kena saudara, mama papanya juga keluarga kena. Aduh benar-benar deh saudara. Tapi saudara, saya ingat firman Tuhan, saya mulai ucapkan perkataan firman, saya mulai bangkit semangat saya, dan saya katakan enggak, saya katakan iblis, hidup saya bukan di tangan siapapun tapi di tangan Tuhan. Kalau memang saya masih ada kehidupan, masih ada rencana Tuhan yang dahsyat, kami sembuh. Saya bilang sama suami, jangan takut, selebihnya Tuhan yang berperang. Dan saudara, yang kami lakukan mempercayai janji Allah, pegang setiap firman Allah, dan kita mulai sembah Tuhan. So, itu tidak mudah. Anak saya panas tinggi saudara, dan salah satu anak saya puji Tuhan tuh udah pergi ke kerja, dia chef saudara ya. Tapi saya juga deg-degan begitu dengar dia juga lagi menggigil. Aduh itu mah deg-degan saudara ya. Aduh bagaimana ya. Terus ya udah kirim obat dan sebagainya saudara. Tapi ada cemas saudara. Dan dia juga di tempat kos sendiri saudara. Jadi kita ada kepikiran, tapi saya bilang Tuhan, saya punya Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama saya katakan, jika ada masalah, ada duka cita saudara ya, Tuhan akan menggantikannya kepada you turn my morning to dancing saudara. Jika yang pertama, kalau memang itu karena kesalahan kita, kita minta ampun. Ada masalah mungkin saudara, ada masalah dengan orang lain karena mungkin kita salah berespon saudara ya. Kita ada kesalahan atau kita ada part kita di dalamnya, yaitu kita minta ampun saudara. Tapi kalau ada masalah ditimbulkan, kesulitan ditimbulkan, kesengsaraan, penderitaan, even apapun itu yang sulit, karena memang kita lihat memang itu di luar kendali kita, saudara, kita harus pertama pegang kepada janji Tuhan. Kembalikan saudara apa yang memang Tuhan berikan kepada kita. Yang dicuri oleh iblis, iblis akan mencuri, memberi kekhawatiran, worry. Dia akan memberikan kita ketakutan, normal saudara. Tapi Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita perlu merubah itu karena kita diberikan kuasa. Ketika takut saudara, saya nggak bisa berkata saya tidak takut. Ini jantung ini udah kayak ada lari cukup jauh saudara ya. Kepala itu udah kayak mau pecah. Saya pikir ini ada tumor otak atau apa saudara ya. Jadi saya bingung saudara, mau ngurus suami nggak mampu. Waktu dia udah sakitnya luar biasa, sudah drop saudara. Dan puji Tuhan anak saya bisa panas tinggi itu bisa sembuh pelan-pelan. Jadi dia yang bantu ambil makanan. Jadi saudara selalu ada jalan saudara. Dan ketika terakhir saya pikir saya tidak bisa begini terus. Saya ambil keputusan, make decision saudara. Kalau hari ini kita takut, normal, ambil keputusan, berlutut di tangan, di kaki Tuhan, sembah Dia, renungkan firman Allah saudara. Firman Allah berkata, Daud berkata, aku mengingat janji-janjimu supaya aku menyimpan firmanmu itu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Artinya saudara, kalau tidak ada firman Allah saudara, kita tidak akan ada kemampuan untuk melangkah, untuk maju dan bisa merubah duka cita morning to dancing saudara. Dan apa yang saya ingin bagikan yang kemudian saudara, yang kita harus tahu bagaimana kita diberikan kekuatan, kuasa yang luar biasa. Apa yang membuat kita takut? Normal takut saudara. Kemarin saya kehilangan teman cukup baik saudara ya, termasuk best friend saudara. Dan kemudian ini benar-benar yang tadinya juga nggak apa-apa, masih nyanyi saudara, masih ketemu di Surabaya kemarin saudara. Sekali dia cuma sakit ginjal sih, awalnya juga nggak apa-apa saudara. Tapi hidup itu so short saudara ya. Jadi sebentar masuk rumah sakit, sebentar udah drop, kena COVID pula saudara, pulang. Tapi orangnya luar biasa. Di situ saya katakan, anak Tuhan, hamba Tuhan, kita juga tidak bisa luput. Tapi kalau memang hidup kita di tangan Tuhan, dan memang Tuhan memang punya rencana kita masih hidup saudara, jangan takut akan apapun. Sebab itu ada orang yang menghakimi, ya hamba Tuhan juga kena banyak dosa kali. Saudara, kita tidak bisa seperti itu. Karena ini hanya kendaraan yang dipakai Tuhan saudara. Buat apa? Menyadarkan seluruh dunia bahwa orang yang punya uang tidak bisa mengandalkan uangnya untuk lari ke luar negeri jika ada badai, ada masalah. Orang yang punya fasilitas juga tidak bisa saudara. Orang yang punya kemampuan, seluruh dunia sedang dibuat Tuhan bertekuk lutut dan mencari Tuhan saudara. Sehingga saudara, sisi positifnya saudara, bukan hanya Tuhan akan melawat setiap umat manusia. Dia bukan hanya menyembuhkan, tapi ada banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan. Kemarin saya dan suami kami mendoakan ada seorang
yang dia meninggalkan Tuhan, saudara ya. Dia meninggalkan Yesus, tapi kemudian kena COVID. Dan kami berdoa, saudara. Nah, di masa seperti itu udah gak bisa apa-apa, saudara ya. Begitu berdoa di dalam nama Yesus, amin. Saya percaya, saudara-saudara boleh lihat Tuhan bisa pakai. Ada banyak hal untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Jadi memang poin paling pentingnya bukan soal kesembuhan, tapi soal kegerakan dan kebangunan rohani terjadi, dan orang-orang berduyun-duyun mencari Tuhan. Saudara boleh lihat hari ini, saudara, di mana-mana orang berdoa, di mana-mana gereja bangkit untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan Injil, saudara. Anda lihat, ini bukankah satu kegerakan yang luar biasa yang belum pernah terjadi? Sehingga saya katakan, saudara, yang satu yang kita tahu bahwa yang saya selalu ingat, saudara, Mazmur 30 dikatakan, sebab sebentar saja murka Allah ada gitu, sebentar aja ada duka cita, saudara ya. Tetapi dikatakan bahwa menjelang pagi itu ada, dikatakan Mazmur 30 ayat 6, sebab murkanya itu hanya sesaat, tetapi kemurahannya itu tetap hidup selama-lamanya, saudara. Bahkan ratapannya itu tinggal pada sore hari, tetapi sukacitanya datang pada pagi hari. Ini salah satu terjemahan yang lain. Terjemahan yang lain juga berkata seperti ini, saudara. Dikatakan sebab sebentar saja Tuhan marah, saudara ya. Kebaikannya itu berlangsung seumur hidup. Di waktu malam ada aku menangis, tetapi fajar membawa kegembiraan, saudara. Ini hal yang luar biasa. Jadi yang kita harus tahu bagaimana kita merubah dari morning to dancing, saudara. Kita harus ingat bahwa semua kekuatan dan semua hidup kita di tangan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa malam ada tangisan, besok pagi akan ada sorak-sorai. Mungkin saudara masalah masih tetap ada, tapi choose to worship Him. Ambil keputusan untuk bersuka cita, rejoice in the Lord, saudara. Karena apa? Yang berperang bukan kita, Tuhan. Saya katakan kepada suami, kondisi memburuk, langsung kurus, dan saya udah shaking, dan saya melihat sekali dropnya luar biasa. Sedangkan kita nggak ada dokter, saudara, hanya by phone aja. Obat apa? Oh iya, gitu-gitu aja, saudara. Jadi benar-benar udah menjadi dokter sendiri. Ada yang bantu, tetapi juga kita pokoknya ngatur sendiri, saudara. Tidak ada injeksi, tidak ada infus, tidak ada oksigen. Suami saya udah sesak nafas, juga teman-teman lain juga sudah udah panas tinggi, saudara. Dan sepanjang malam itu sampai flu berat, batuk nggak berhenti, jadi kurang tidur, sesak nafas, saudara. Kalau bukan Tuhan itu sudah benar-benar kemurahan sekali. Sementara ada teman yang berkata, aduh ini dia sesak nafas, dibawalah ke rumah sakit, saudara. Selesai di rumah sakit. Teman saya baru khotbah belum lama, pendeta, saudara. Dan ketika kami sakit dikasih tahu dia pendeta sama anaknya tuh di ICU, saudara. Dan kondisinya worse, buruk, saudara. Saya makanya sampai sekarang juga sampai lupa nanya, saudara, bagaimana kabar itu teman, nggak terlalu dekat. Jadi saya hanya tanya lewat teman, saudara. Tapi intinya, saudara, masih ada kekuatan, masih ada pengharapan. Karena firman berjanji bahwa malam ada tangisan, pagi ada sorak-sorai. Dan saya bilang sama suami, jangan takut. Pagi masih sakit, saudara, masih buruk, tapi saya rubah itu. Saya katakan tidak, saya anak Tuhan, saya percaya, dan saya naikkan syukur kepada Tuhan. Sebab itu penyembahan itu bukan di panggung, bukan, tapi itu lifestyle kehidupan kita di tempat-tempat tersembunyi. Dan apa yang terakhir yang saya ingin bagikan, saudara, bahwa apa yang membuat kita tertekan, apa yang membuat kita berduka, apa yang membuat kita khawatir, yaitu beban atau kuk atau tekanan, saudara, pressure, saudara. Nah, kita perlu tahu bahwa ada memang seperti saya katakan tadi, saudara ya. Jadi ada firman Tuhan yang berkata, saya bacakan ya, dalam Yesaya 10 ayat 27 dikatakan, maka akan terjadi pada hari itu juga, tanggungannya akan lepas daripada bahumu dan kuknya pun daripada tengkukmu, maka kuk itu akan rusak kelak oleh minyak. Itu salah satu terjemahan yang lain. Di situ dikatakan bahwa akan datang waktunya nanti, bahwa pada hari itu juga tanggungan itu akan lepas dari kuk, dan urapan Allah itu dikatakan anointing itu yang akan membebaskan setiap kita dari kuk, dari perhambaan, dari perbudakan, dari ketakutan, saudara. Itu kekuatan kuasa Roh Kudus itu yang akan turun mengurapi kita dan membebaskan kita, saudara. Ayat ini ada ketika saudara, ketika pada saat itu
bangsa Israel itu mereka berdosa, mereka melakukan sesuatu yang menyakiti Tuhan, sehingga dikatakan pada saat itu bangsa Asyur itu datang ke Israel dan membelenggu mereka dan memberikan beban-beban yang begitu berat, dan di pundak mereka ada kukuk yang mengerikan, saudara, di tengkuk mereka, saudara, karena mereka memang berbuat salah, mereka menyakiti Tuhan. Jadi seperti saya katakan di awal, saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas, urapan Tuhan tidak terbatas, tapi kita perlu cek kembali, saudara, hati kita, hidup kita seperti apa. Apakah karena memang ada dosa, apakah karena memang ada kesalahan kita, atau memang karena kita tidak percaya. Nah, kita perlu repent, kita perlu bertobat kembali dan percayai Tuhan. Dan firman Allah berkata, dan kemudian ketika mereka bertobat mengasihi Tuhan kembali, saudara, dan kemudian firman Allah berkata, maka urapan Allah, minyak itu, oil itu urapan yang mengalir itu seperti minyak, itu membebaskan setiap beban kuk yang ada di bahu, bahkan di tengkuk mereka, saudara. Dan saya percaya hari ini yang membuat kita dari duka cita menjadi sukacita ketika when the anointing upon you, turun atas setiap Bapak Ibu, teman-teman, setiap kita. Dan kita sendiri sudah tahu bagaimana caranya kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, membiarkan Tuhan sendiri bermanifestasi, saudara. Dan harusnya di saat-saat seperti ini, saudara, kita punya banyak waktu dengan Tuhan. Saudara, ada orang yang seperti ini mungkin mereka pikir waktu tidak bisa melayani. Justru di saat seperti ini kesempatan terbuka lebih luar biasa. Anda bisa menolong banyak teman, menguatkan, bantu mereka cari obat, mungkin mendoakan mereka, memberi semangat, bersyafaat buat mereka. Dan masih banyak yang kita bisa buat, atau saudara bisa share sesuatu kepada teman-teman, saudara. Itu adalah salah satu cara di mana kita masih kesempatan yang emas untuk kita memberitakan kabar baik, saudara. Karena saya percaya sekali ini adalah salah satu momen yang luar biasa, karena semua orang perlu Yesus, saudara. Dan firman Allah berkata, urapan itu yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Urapan Allah itu yang mengangkat setiap kuk, setiap beban yang ada di dalam pundak kita, saudara. Kadang kita pun udah cinta Tuhan pun bisa kelelahan. Anda menyembah pun Tuhan pun kadang-kadang bisa kayaknya nggak ada kepengen mau menyembah. Betul Bapak Ibu saudara teman-teman, pernah nggak saudara ya, kayaknya bosen, bukan bosen sih, kayaknya lelah dan sebagainya. Tetapi saya selalu mengambil keputusan ketika saya merasa lelah, ketika mood ini bisa berubah kan ya, lagi nggak suka, lagi kesel, lagi capek, saudara. Tapi justru di saat itu kita harus punya power untuk memutarbalikkan keadaan dari worry, dari nggak suka, tetapi kemudian menyembah Tuhan, karena di situ ada kuasa Allah. Karena kita mengikut Tuhan bukan dengan perasaan. Setuju, boleh katakan amin. Kita mengikut Tuhan dengan iman, saudara. Ada banyak orang yang dia tergantung dari perasaannya, mood swing, ya udahlah, nggak pelayanan, ya udah nggak doa, nggak ibadah seperti ini mungkin dan sebagainya, saudara ya. Karena ya hidup tergantung dengan perasaan. Tapi jika kita tergantung dengan iman, saudara, di mana keyakinan kita kepada Tuhan, mau keadaan sulit apapun, saudara, Anda bisa bangkit, Anda bisa berkata kepada keadaan itu dengan kata-kata iman, Anda bisa bangkit menyembah Tuhan, saudara. Dan saya percaya sekali, saudara, Tuhan sendiri akan melakukan bagian Dia di dalam hidup kita. Tapi saudara, ada banyak orang yang semakin dia diberkati, saudara, semakin ya udah nyaman di rumah dan tidak tahu apakah kenapa Tuhan berkati dia begitu rupa, saudara ya. Ada orang yang orang lain lagi susah hari ini, sementara ada orang tertentu yang mereka, saudara, di rumah pun work from home, mereka punya privilege untuk ongkang-ongkang kaki pun itu berkat mengalir nggak berhenti, saudara. Harusnya ada reasonnya kenapa Tuhan percayakan, karena memang Tuhan ingin menjadikan dia saluran berkat, menolong orang lain. Dan saya selalu ingat dari dulu yang saya lakukan untuk merubah duka cita menjadi sukacita, give, saudara. Entah itu kekuatan, entah itu Anda menabur, entah itu Anda memberi kekuatan dan mungkin menolong orang lain dengan ide, buka jalan, mungkin bantu berkati dalam banyak hal, mungkin kasih obat lah, kasih makanan atau apa saja, saudara. You can do it anything, bisa apa aja kita lakukan, saudara. Dan jangan tunggu Anda kaya, itu yang saya selalu ingat. Saya tahu banyak kebutuhan, saya tahu banyak yang kita harus utamakan, saudara. Saudara, sekalipun saudara kita harus irit, saudara. Saya tadi barusan bilang ke itu, aduh, kita memang benar-benar ikat pinggang nggak berhenti, saudara ya. Jadi jangan juga kita kemudian tidak punya rencana ya, kita harus ikat pinggang, kita nggak boleh hal-hal yang nggak perlu. Dan yang terakhir apa yang saya katakan dari dua ini, saudara, yang terakhir ini tadi kan tentang bagaimana kita juga tetap menabur soal keuangan dan yang lain, atau perhatian atau doa. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa membalikkan keadaan. Saudara mulai melihat orang yang di bawah.
lihat orang yang sedang fight di ICU, Anda akan bersyukur saudara. Anda tidak minta lagi, Tuhan berkati aku, Tuhan aku pengen ini, beli mobil ini, pengen ini, Tuhan tolong, Tuhan pengen jam merek ini atau apa. Saudara, ketika Anda melihat orang lain yang di ICU, mereka tidak minta yang lain, minta bisa bernafas. Ketika engkau lihat orang yang di pinggir jembatan, Anda akan bersyukur Anda masih punya mobil, punya motor, masih punya rumah, masih punya tempat berteduh yang cukup, saudara. Sementara orang lain itu di pinggir jembatan yang tinggal seperti itulah, saudara tahulah, di pinggir-pinggir kali kadang atau di daerah, saudara. Yang saya selalu mengingat itu, ketika saya dalam keadaan susah, dalam keadaan duka cita yang dalam keadaan apa yang saya lakukan itu, ingat orang lain. Anda akan mengalami seperti booster yang bangkit. Tuhan, kau sudah terlalu baik. Setuju, boleh katakan amin. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Boleh angkat tangan saudara, sama-sama kita doa dan sepakat. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Sukacita dan pengurapan Allah turun buat setiap kami, membebaskan setiap kuk dan pikulan, dan kuasa kasih-Mu menjamah hati kami untuk terus bersyukur, menyembah Tuhan, dan tidak pernah melupakan janji Tuhan, dan mempercayai bahwa Tuhan selalu memberi kemenangan buat kami. Meteraikan firman Allah yang sederhana ini menjadi kekuatan. In Jesus name, amen. Amen. Thank you and God bless.